Baik, Alhamdulillah Pak Kiai kelihatannya sudah bersama kita ya, sudah join. Kita masih menunggu teman-teman lain ya. Ini baru sekitar 57 peserta yang bergabung. Mudah-mudahan sambil jalan kita tunggu dan tetap saja kita akan coba mulai ya, sesuai dengan rencana dan jadwal. Monggo Mas Dika. Baik, Pak. Kita mulai saja, Pak Fi. Ya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, iman, kedamaian, dan kesehatan sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis ilmu ini yang walaupun tidak langsung bertatap muka, namun mudah-mudahan Allah SWT memberikan keridhoannya dan keutamaannya. Dan juga semoga Allah SWT menerima ibadah puasa kita hari ini. Alhamdulillah, seperti disampaikan oleh Pak Filudin tadi, bahwa narasumber kita di sore hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji M. Khalil Nafis, LCMA PhD, telah hadir. Maka untuk bersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran beserta artinya yang akan dibacakan oleh Saudara Yusuf Firmanuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Yansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. momen pada bulan ini, bulan Ramadan, akan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sekian pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yusuf Firmanuddin. Semoga baik yang membaca dan kita yang mendengarkan diganjal pahala berlipat oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, acara utama di sore hari ini yaitu kajian webinar Ramadan bersama ASKI dengan tema puasa membentuk karakter tahun. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak M. Hafiluddin AMRP selaku moderator untuk bisa memulai kegiatan di sore hari ini. Kepada Bapak Hafiluddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat serta nikmat yang juga sekarang sama-sama kita hadapi atau kita rasakan, nikmat menjalankan dan bertemu dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga sampai tahun ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini insya Allah akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu atau tahun sebelumnya. Selanjutnya, marilah kita sanjungkan juga salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berdoa berharap mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang setia menjalankan ajarannya sampai akhir hayat kita. Dan di yaumil kiamah nanti kita termasuk dari umatnya yang mendapat syafaah darinya. Hadirin jamaah webinar Ramadan bersama ASKI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini di hari kedua bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan webinar Ramadan yang dilaksanakan oleh PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Acara ini merupakan satu rangkaian dari Gebyar Ramadan Keuangan Syariah atas inisiasi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka tidak hanya sekedar memeriahkan dan mengisi bulan Ramadan, tapi juga memperbanyak literasi, sosialisasi, dan edukasi keuangan syariah, mobil khusus asuransi syariah. Oleh karena itu, kami sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan para audiens sekalian yang telah bergabung bersama ASKI. Dalam daftar yang sudah kami catat, ada sekitar 141 peserta yang ingin mengikuti webinar ini. Namun saat ini kita melihat baru sekitar 73 orang ya yang bergabung. Mungkin satu penyebabnya karena faktor hujannya. Kebetulan di tempat saya di Depok juga sedang hujan dan mungkin juga di Depok, di Bogor atau wilayah lain di sekitarnya juga sedang hujan. Tapi mudah-mudahan hujan tidak menghalangi niat kita untuk mengaji bersama di bulan Ramadan yang suci ini. Karena alhamdulillah narasumber kita, pembicara kita yang akan memberikan tausiah kepada kita pada hari ini, alhamdulillah juga sudah join, sudah hadir bersama-sama kita, yaitu yang sama-sama kita hormati, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, LC PhD. Perlu kami sampaikan, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau juga menjabat sebagai Rais Syuriah PB Nahdlatul Ulama, dan di sela kesibukan beliau juga beliau tercatat sebagai dosen FEB di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen di Universitas Indonesia. Tentu saja di samping juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Pak Kiai bisa hadir bersama kita. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Bapak, Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, tidak berpanjang kalam, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan suatu kajian yang insya Allah akan menambah ilmu dan wawasan kita berkaitan dengan pelaksanaan puasa Ramadan yang dapat meningkatkan karakter ta'awun yang ada pada diri kita selaku umat Islam. Apa dan bagaimana hubungan antara puasa dengan ta'awun? Nah, ini insya Allah akan kita dengarkan bersama paparan dan penjelasan dari Kiai kita, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Untuk itu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Kiai Khalil Nafis menyampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina bi siyami syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar ASHI, Asuransi Keluarga Syariah Indonesia, kami hormati seluruh jajaran di ASHI, Pak Mudatsir, Pak Hafizuddin, Pak Agus, dan seluruh jajaran yang ada di ASHI yang kami hormati, baik juga anggota DPS, dan Abdul Mughlib. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih berpuasa. Saya husnuzon yang join ini puasa semua. Dan saya yakin yang join ini puasanya dari kemarin semua. Tidak ikut di Malaysia, tidak ikut di Brunei, tidak ikut di Singapura. Meskipun barangkali baca kontroversi soal peruqyah hilal yang di Aceh antara orang Aceh atau wilayah Aceh yang merasa tidak melihat bulan, sementara ada peruqyah yang diutus Kementerian Agama itu yang merasa melihat bulan. Dan diambil keputusan oleh Menteri bahwa puasa dimulai dari hari Sabtu untuk wilayah Indonesia karena dianggap di Aceh melihat bulan. Kita serahkan pada pemerintah karena di sana imkan ru'yah sudah bisa dilakukan. Imkannya ru'yah itu menurut kriteria Mabim adalah 3 derajat minimal dan elongasinya 6,4. Yang memenuhi ini hanya sekitar Banda Aceh, termasuk Lokngah di dalam. Karena itu kita kembalikan pada pemerintah. Kalau kita puasa yang sesuai dengan keputusan dari pemerintah, maka nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemerintah. Dan termasuk juga diamini oleh PBNU, oleh NU, dan oleh ormas-ormas lainnya, termasuk Muhammadiyah sudah menentukan dari awal. Jadi meskipun kita beda dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei, kita serahkan semuanya tanggung jawabnya kepada pemerintah dan kepada para ulama yang menetapkan puasa pada hari kemarin. Kita yakini itu adalah benar. Bapak-Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpuasa. Ini enaknya kalau online, Pak Hafizuddin tidak perlu menyiapkan buka, tidak perlu menyiapkan iftarnya. Kita buka bersama-sama, tapi di tempatnya masing-masing. Jadi kita tetap buka bersama, tapi di tempatnya masing-masing. Itu kehebatannya. Kita berkahnya COVID menjadi terbiasa untuk kita online dan kita terus ngaji gimana yang terbaik bagi kita semua. Tepatan seperti saya punya tradisi tanggal 1, tanggal 2 itu ya buka di rumah. Bahkan sampai tanggal 3, karena setelah itu biasanya sudah keliling-keliling, nggak pulang lagi. Karena itu ajakan Pak Hafizuddin pada saat itu untuk awal Ramadan di tanggal 2 Maret, saya iakan. Saya yakin ibu bapak sekalian sedang di rumahnya hari libur begini bersama dengan keluarga. Menambah keeratan di bulan Ramadan ini karena selama kita juga bukanya bersama, sahurnya bersama. Ya, dengan keluarga maksudnya, di rumah. Di hari libur ketepatan Sabtu dan Minggu. Allah memberikan waktu yang tepat mengawali puasa untuk kedekatan kita dengan keluarga kita. Mungkin hari biasa jarang sarapan bareng, atau apalagi makan siang sedang di kantor, makan malam masih kena macet. Dengan Ramadan ini kita lebih banyak bersama keluarga. Bapak Ibu sekalian,
Saya sudah ngirim slide ke Pak Hafiz, barangkali bisa ditayangkan Pak Hafiz. Kita ingin menyampaikan Bapak sekalian bahwa kita sedang berpuasa. Tadi sudah dibacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tadi yang dibaca oleh Qori sudah menggambarkan kepada kita bagaimana kita ini ya Allah Subhanahu wa taala diwajibkan berpuasa. Sama aku tiba ala min qablikum sebagaimana para umat terdahulu diperintahkan berpuasa. Jadi kaum Nasrani, kaum Yahudi sebelum Islam itu sudah berpuasa. Kita pun berpuasa. Ini hanya model puasa yang berbeda. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang puasa itu bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tak beriman tak terpanggil dengan ayat ini. Tidak terpanggil dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan mungkin tidak bahagia dengan hadirnya bulan puasa ini. Kalau tidak beriman, maka panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, beda. Itu hanya kepada seluruh manusia. Tapi kalau amanu, hanya orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Oke, slide berikutnya. Apa itu puasa? Puasa itu al-imsak. X. Al-imsak itu artinya kita mencegah diri. Al-imsak. Makanya disebutkan waktu imsak, waktu kita mencegah diri. As-saum itu artinya adalah imsak. Next, slide-nya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan al-imsaku anit ta'ami wa syarabi wal waqa'i bi niyatil khalisatin lillahi ta'ala azza wa jalla. Lima fi min zakatin nafsi wa taharatiha wa zakiyatiha min al-akhlaqir radiyah wal akhlaqir radhilah. Bahwa puasa itu al-imsak anil akli wa syurbi wa ghasyanil nisa' min al-fajr al-maghrib hisaban ta'ala wa idatan lin nafsi wa tahiyatin laha litaqwallahi bil muraqabati wa tarbiyatil iradati. Ini makna tapi isi tafsir adalah menahan diri di tafsir Ibnu Katsir dari makan dan minum dan hubungan suami istri dari fajar sampai maghrib. Niatnya adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang halal makanan, halal minuman kita, mal halal istri kita tinggalkan, kita imsak mencegah diri. Kenapa? Ihtisaban lillah, mengharap dari ridha Allah. Wa i'dadan lin nafsi, dan menyiapkan diri sendiri. Min zakatin nafsi wa taharatiha, dari membersihkan diri dan mensucikan diri dan misalnya di akhlak yang buruk. Jadi kita sedang latihan bagaimana kita ini menghindari dari akhlak yang buruk. Dengan latihan apa? Latihan meninggalkan yang halal karena Allah. Kalau yang halal aja bisa ditinggalkan karena Allah, apalagi yang haram. Makanya nanti hitung-hitungannya apakah puasa kita diterima atau tidak itu tergantung kepada kita nanti. Ya, tergantung kepada kita nanti apa? Apakah setelah Ramadan lebih baik atau tidak lebih baik? Kalau tidak lebih baik, berarti puasa kita tidak ngaruh. Kalau lebih baik, berarti ngaruh. Kalau ada perubahan yang drastis, berarti kita mendapat Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana memanjakan rohani kita. Memanjakan batin kita dengan cara apa? Meninggalkan secara fisik. Makanya kan puasa itu yang paling rendah tingkatannya puasa meninggalkan makan dan minum. Itu saumul awam, puasanya orang awam. Kalau sudah bisa, yang kedua, orang yang meninggalkan perbuatan buruk, disebut malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa. Kalau orang yang tidak bisa meninggalkan yang buruk pada saat puasa, ghibah di media sosial masih,
WA juga masih ngomongin orang, di Facebook masih ngerasain orang, dan seterusnya, itu belum dianggap puasa secara syar'i. Tapi puasa secara lugatan, ya. Maksud saya, belum dianggap puasa secara lillahi ta'ala, tapi hanya puasa secara rutinitas saja. Sama disebutkan oleh Allah, orang yang tak mampu meninggalkan makan, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan keburukan, malam yadak qaula zur wal amal dan perbuatan keji, walaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'am wa syarma. Allah tak butuh untuk kita meninggalkan makan dan minum itu. Maka disebutkan Al-Ghazali, tingkatan yang rendah hanya ninggalin makan dan minum. Tingkatan lebih tinggi kalau dia sudah puasa selain tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim, dia juga puasa dari perkataan keji dan perbuatan buruk. Itu tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga adalah ketika kita mampu ihtisaban lillah. Kalau setiap geriknya setiap hari itu kita sepenuhnya merasa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, minimal merasa dilihat oleh Allah. Itu disebut dengan wa'ida dan dinafsi wa tahliyatillah di taqwallah bil muraqabati wa tarbiyatil iradati. Kita ini mampu mengendalikan emosi, keinginan kita. Makanya disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang takwa. Apa itu takwa itu? Itu dalam surah Al-Baqarah awal-awal disebutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Allah itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Orang yang iman dengan hal yang gaib, para malaikat, surga, neraka. Dia iman nanti akan ada surga neraka. Itu wabil akhirat. Alladzina amanu bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Dan mendirikan sholat. Makanya di bulan Ramadan itu latihannya banyak sholat. Tidak ada yang disunahkan berjamaah untuk malam hari bersolat sunat kecuali sholat tarawih. Itu disunahkan berjamaah. Paling berjamaah idain, lebaran kan, khusyuk. Tapi kalau yang kita disunahkan sholat malam biasa sendiri-sendiri oleh Rasulullah SAW, tuntunannya itu kita sholat tarawih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan harta kita yang punya diinfakkan. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana menginfakkan harta kita yang akhirnya menjadi karakter kita, punya kepedulian, tolong menolong dan berasuransi syariah. Itu adalah cara bagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada berasuransi syariah. Itu dalam karakter diri. Tetapi karakter kita untuk dengan orang lain yang dibina oleh puasa untuk menjadi orang takwa itu apa? Yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Siapa mutakin itu yang siapin surga? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin ghaidha wal 'afina 'anil. Jadi karakter kalau dirinya kita itu adalah orang yang beriman, hal yang gaib, mendirikan sholat, punya zikir diinfakkan, percaya pada kitab-kitab yang terdahulu, termasuk juga percaya dengan kitab Al-Quran, dan percaya terhadap hari akhir bahwa kita nanti akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Itu dalam diri kita, tapi implementasinya menjadi kita menginfakkan. As-sadaqatu burhanun. Orang yang bersedekah itu adalah tanda beriman. Asuransi sedekah itu kan infak sebenarnya. Sedekah beramai-ramai yang dikoleksi oleh perusahaan, di sini ASKI. ASKI adalah sebagai perusahaan yang mewakili dengan akad wakala bil ujra wakil, tapi diberikan ongkos gitu. Jadi itu instrumen infak berinstrumen hadiah. Karena kalau zakat itu kan kewajiban. Tapi infak itu bisa orang yang diinfak dengan cara dilepas, ada yang sifatnya lepas tanpa ada ikatan apa-apa, ada yang infak itu dengan cara kita berjamaah, seperti infak dan sedekah yang ada pada asuransi itu. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Kita
kita ini konstan ya, stabil dalam keadaan kaya juga bersedekah, kayaan miskin bersedekah. Kadang-kadang kita kan nggak stabil. Pas nanti dapat THR baru sedekah. Kalau lagi awal-awal nggak mau sedekah, bisa nggak kita ini bersedekah secara ini? Secara menjadi orang yang mampu menjaga emosi, ketenangan, dan pemaaf bagi orang lain. Maka disebutkan di sini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di dalam Ramadan, kita bangun pagi. Kita berharap setelah bangun di saat tidur, tidurnya siang nanti, menjelang siang. Ya, Wailullah itu bisa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kemudian kita diajari bersyukur. Apa orang bersyukur itu? Kalau disebutkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarallah. Jadi bersyukur terhadap diri dan keluarganya. Implementasi syukur di antara adalah wa an a'mala shalihan tarallah, berbuat yang soleh, yang baik, yang Allah ridhoi. Maka wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, dari dua ini dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk menjadi takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kita ini bukan kerja yang pontang-panting. Itulah sebenarnya yang mendatangkan. Bukan hanya sebab yang memberikan rezeki. Siapa yang mendatangkan adalah Allah. Dengan cara apa? Takwa kita. Hanya kita jangan sampai berasuransi. Jangan sampai kita beramal itu yang riba-riba, yang menimbulkan gharar, menimbulkan maisir, tidak boleh. Kita harus sesuai dengan syariah. Dan situ yang mendatangkan rezeki. Rezekinya seperti apa? Rezeki yang bisa kita ambil. Next slide. Ini tingkatan rezeki. Bapak sekalian. Tingkatan rezeki itu yang paling tinggi. Ini kan ada 4. Al-maluhu adna darajatir rizki. Harta itu ada rezeki yang paling rendah. Next slide-nya. Slide berikutnya. Al-maluhu adna darajatir rizki. Kita kadang-kadang kan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan kekayaan. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kekayaan. Itu rezeki yang paling rendah. Bukan rezeki yang paling tinggi, karena kita sering memaknai rezeki itu gajian. Ini bagian operatornya, tolong dong naikin lagi. Kalau next itu berarti dinaikin. Host, naikin biar sesuai. Yang kedua, wal afiyatu a'la darajatih. Sehat itu adalah rezeki yang lebih tinggi daripada harta. Kita hari ini bisa berpuasa, hari ini kita bisa ya bersua, bisa aktif di Zoom, bisa bekerja. Itu adalah rezeki lebih tinggi daripada harta. Bahkan kita habiskan untuk apa? Untuk kesehatan. Makanya di sini ada cara bagaimana melihara kesehatan itu adalah asuransi. ASKI itu memfasilitasi, menjaga kesehatan. Jadi asuransi itu bukan melawan takdir, tapi asuransi itu adalah menyiapkan takdir yang akan terjadi ketika ada sakit, ketika ada kematian, ketika ada kecelakaan. Itu asuransi itu kita dengan cara menyumbang masing-masing, kemudian memitigasi kesehatan kita. Nah, kesehatan kita inilah lebih tinggi daripada rezeki yang berupa harta. Ya, harta itu masih terendah. Tapi ada rezeki yang lebih tinggi lagi. Apa? Wasolahul abnai afdalul anwa'il rizki. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini dalam kitabnya ya. Mantan Syekhul Azhar. Yang lebih tinggi lagi adalah rezeki anak yang baik. Punya anak soleh. Punya anak ya dapat jodoh yang baik, punya anak dapat pekerjaan yang baik, punya anak mempunyai kiprah di masyarakat yang baik. Itu ada rezeki lebih tinggi. Itu afdalu anwa'i rezeki yang paling tinggi. Kemudian yang paling tinggi adalah ridha rabbil alamin wa tamamur rizki. Dapat ridha dari Allah. Makanya kalau Imam Rabi Adawi ya, Sufi ya, mengatakan, ya Allah, aku tidak minta surga atau neraka atau jauh dari neraka. Tapi yang aku minta adalah
ridhomu. Jika engkau lebih ridho aku masuk neraka, maka aku siap ya Allah. Tapi kalau engkau lebih ridho masuk surga, aku siap. Yang penting aku mendapat ridho dari. Ini tingkatan rizki. Kita sekarang masih banyak fokus pada rizki yang paling rendah, yaitu rizki harta. Ya, rizkinya rizki harta. Sehingga eh, semua diukur dengan pendapatan. Bahkan mungkin kita kurang beriman. Kenapa orang kurang beriman? Kalau berinfak itu merasa berkurang. Padahal di dalam ajaran kita berinfak itu sebenarnya itulah tabungan kita dan Allah akan memberikan dan nakum. Itu bagian dari syukur. Tetapi as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti orang yang beriman. Jangan pernah mengaku kita ini beriman kalau ternyata kita pelit. Jadi dermawan itu adalah bagian dari kita menunjukkan keberimanan kita. Next slide. Saya ingin menceritakan tentang praktik Ramadan Rasulullah SAW. Anib bin Abbasin qol. Ya. Karena Rasulullah SAW ajwatun nasi wa kana ajdu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Qala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar riyahil mursalati. Next slide. Slide berikutnya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Dan masuk paling dermawan Rasulullah pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Maka setiap malam Ramadan Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril. Riwayat menyebutkan bahwa kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah urutan-urutan yang ditadaruskan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril dan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Karena kalau ikut turunnya Al-Quran tidak urutan dari Al-Fatihah, tapi bisa urutan dari An-Nas atau bisa urutan dari Iqra. Ya. Jadi bisa dari Al-Muluk, tapi urutan-urutan dari Al-Fatihah sampai akhir itu adalah urutan ketika Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Setiap Ramadan hatam sekali. Pas terakhir Nabi mau wafat, hatam 2 kali. Itu Nabi lakukan. Tapi kalau mengikuti Imam Syafi'i, hatamnya selama Ramadan hatam 60 kali. Nah, mumpung awal Ramadan, teman-teman, para sahabat sekalian, coba dipikirkan mau hatam berapa kali selama Ramadan ini. Jangan sampai nggak hatam sama sekali. Ya. Kalau Imam Qatada itu, kalau hari biasa, 7 hari sekali, seminggu itu hatam sekali. Tapi pas Ramadan, hatam 3 hari sekali. Pas akhir Ramadan, hatamnya setiap hari. Silahkan. Jadi berarti 10, dengan tambah 3, kan? 7, 3 dengan 10. Berarti 13 kali selama bulan Ramadan. Qatada itu menghatamkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Dermawannya itu di bulan Ramadan. Seperti apa? Minar rihil mursalati. Itu lebih dermawan. Artinya bagaimana cepatnya Nabi itu derma. Lebih kencang daripada angin yang berhembus. Itu cara Nabi untuk kedermawanan. Makanya saya berpikir orang yang ikut asuransi itu bagian dari kedermawanan. Kalau zakat bukan dermawan, zakat itu kewajiban, mandatori. Tapi kalau infak sedekah itu voluntary. Maka dianggap orang yang setiap bulan bayar premi itu adalah bagian dari infak kepada yang lain, yang dihadiahkan kepada yang lain, termasuk dengan dirinya menjadi dana kolektif. Maka dana itu bukan dananya asli, dananya dananya peserta kolektif yang akan dikembalikan kepada peserta. Berbeda dengan asuransi konvensional yang ketika setor itu menjadi miliknya perusahaan. Nah, kita tidak menjadi milik kita di asuransi syariah itu. Kemudian siapa yang kena musibah
maka ASKI membayarkan sesuai dengan kesepakatan itu dalam kontrak, dalam akad. Nah, karena ASKI yang mengelola, yang mengadministrasikan, maka ASKI mendapatkan ujroh, mendapatkan bayaran fee biasanya. Nah, Ramadan itu mengajarkan kepedulian kita dan ta'awun. Disebutkan man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Kana lahu mislu ajrihi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Orang yang berikan buka puasa itu pahalanya tidak berkurang dari pahalanya orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun, sama pahalanya. Makanya kalau kita berpuasa, kita punya tradisi buka puasa bersama, kita punya tradisi buka puasa bersama. Itu ada dalilnya memberi buka puasa. Jadi kalau saya ini 30 hari, saya dapat pahalanya 30 hari saja. Tapi kalau Pak Muzakir ini ngasihkan buka puasa, orang yang ikut sekarang ini dikirim ke rumahnya sebanyak 102 peserta, maka ia pada hari ini mendapat pahalanya 102 peserta. Gitu ya. Jadi orang yang bikin takjil, oh takjil, takjil. Itu sebenarnya tradisi, ada tradisi yang diakomodir, yang diserap dari ajaran Islam memberikan buka puasa itu. Karena kita ingin dapat pahalanya puasa. Kalau 30 hari, kita nunggu 30 hari dapat lapar. Tapi hari ini bisa 100 kalau Pak Hafi dan Pak Mudakir itu ngirim buka. Ini bukan saya minta ini ya. Tapi kalau dikirim ya Alhamdulillah. Kirim duren ke rumah saya. Ini buat buka puasanya ke Khalil duren. Nah, saya buka duren, nah, itu dapat pahala puasa saya. Makanya Afi ngasih siapa? Pak Agus atau Pak Abdul Mughni, ada seterusnya itu dapat pahala buka puasa. Jadi tradisi takjil itu adalah tradisi yang diambil dari hadis ini. Jangan dikit-dikit bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Caranya saja, syiarnya yang beda, intinya sama, gitu ya. Yang nggak boleh itu mengubah inti, tapi syiar boleh. Kayak infak, intinya kita berinfak, infaknya lewat masjid ya oke, infaknya lewat mamanya temannya boleh, lewat las juga boleh, lewat asuransi juga boleh. Seperti ASKI ini adalah lembaga yang melakukan koordinasi pengelolaan terhadap infaknya masing-masing peserta ASKI, kemudian diberikan kepada yang membutuhkan pada saat terjadi musibah. Ini contohnya. Nah, pada saat puasa diajari kita kepedulian, saat selesai puasa kita diajari juga kepedulian. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imin laghi arafasi wa tu'matan lil masakini man adda qabla salati fa zakatun maqbulatun wa man adda ba'da salati fa sadaqatun min sadaqat. Diwajibkan kepada kita untuk zakat fitrah bagi orang berpuasa. Ya. Untuk apa? Mensucikan dari kadang-kadang kita buang-buang waktu main WA seharian, main media sosial seharian, gitu. Warofasi kadang-kadang ngomong yang buruk. Nah, itu cara mensucikan dengan zakat fitrah, yaitu zakatnya jiwa kita. Saat yang bersamaan, tu'matan lil masakin, makanan buat orang miskin. Itu ketujuan dari zakat fitrah. Waman addaha qabla sholat fa zakatul makruh. Kalau dilaksanakan sebelum sholat, dari sekarang sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Silahkan dikeluarkan sampai waktunya nanti pelaksanaan sholat Id. Pagi sebelum berangkat zakat fitrah boleh. Tapi kalau waman addaha ba'da sholat fa sadaqah. Kalau dilaksanakan zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Id, maka dia bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa seperti sedekah-sedekah yang lain. Jadi zakat kita keluarkan itu adalah mengajarkan kepedulian untuk matan lil masakin. Sebagaimana pada saat Ramadan, bukan hanya kepada orang yang miskin, yang kaya pun memberikan takjil itu boleh. Bukan hanya kepada yang miskin saja. Ya. Inilah yang dilatih dalam Islam untuk peduli kepada yang lain. Karakter ini ditanamkan nanti selama 1 bulan. Yaitu madrasatun insaniyatun. Madrasah kemanusiaan.
agar menjadi manusia sejati, tidak buas seperti macan, ya, tidak ceroboh seperti babi. Karena kita bisa kemungkinan manusia bersifat macan, buas, babi, kotor, kayak hewan. Maka sumarodatnahu asfala safirin. Kalau kita sudah tidak lagi bisa menjalankan kemanusiaan kita bisa lebih rendah dari hewan. Kalau hewan nggak punya akal, kita punya akal tapi akalnya nggak fungsi. So, karena itu puasa itu rutin peningkatan SDM kemanusiaan itu adalah puasa. Peningkatan SDM. Jadi kalau setiap perusahaan ada HRD, kemudian seperti Pak Mudakir menyekolahkan, ikut kursus dari anggota-anggota. Itu peningkatan SDM. Karena kemajuan alam raya ini, itu dengan kemajuan manusia. Nggak mungkin dari jin, apalagi setan. Tidak mungkin juga dari malaikat, meskipun baik. Karena malaikat nggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan malaikat memang tidak ada yang buruk, semuanya baik. Jadi nggak ada tantangannya. Kita ini ada tantangannya. Makanya kita dilatih selama bulan Ramadan. Next slide. Maka apa yang kita lakukan? Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqul juga. Tataplah ke depan kita ini. Oh, kita pasti punya masalah. Baik-baiklah sama orang. Baik-baik sama tetangga. Ya, biar dibantu oleh tetangga. Allah memang mau membantu pada kita, tapi Allah kan melalui hambanya. Tuh. Jangan lihat ke depan. Jadi orang berasuransi itu menatap ke depan apa yang akan terjadi. Kita nabung bersama-sama untuk memitigasi risiko musibah yang akan terjadi. Wattaqullah bahkan takwa kepada Allah, bukan melawan takdir Allah, bukan. Orang asuransi berarti nggak sakit. Siapa yang mau jamin? Takut pasti orang pasti sakit. Setiap orang akan mati. Nanti yang ngafanin, yang biaya itu sudah ada dari ta'awun kita. Saling tolong menolong di antara kita. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu dengan apa yang kau kerjakan. Dalam sahih Bukhari dan Muslim an Uman bin Bashir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol masalul mu'mina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza staka syai'an tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal hum. Jadi kita ini bagaikan satu tubuh dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling merindukan. Jadi teman-teman yang dalam satu asuransi ASPI itu persaudaraan yang diikat. Oh nggak kenal, nggak apa-apa nggak kenal. Wong tiap saat saya juga doain yang nggak kenal. Allahumma firlana wali walidina walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita nggak kenal muslim muslimat mu'min bahar al ahya wal amwat, yang hidup yang mati kita doakan. Itu di dalam kita berasuransi juga, dan doa juga kita sudah saling mendoakan. Kalau terjadi di antara kita, kita juga merasakan. Itu saling merasakan dulu. Kemudian setelah saling merasakan, kita saling menolong. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang mukmin kepada orang yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Wa syabaka baina asabi. Menunjukkan seperti ini. Kayak begini saling pegangan begini. Jadi saling pegangan. Jadi kita apa? Ada yang kena musibah wafat. Ya dari uang yang kita infakkan di asuransi itu kita berikan. Atau kita datang langsung tuh. Kan ada sekarang tradisi Betawi. Saya sih orang Betawi ya. Ketika takziah itu ada kotak di depan. Ditutup pakai taplak gitu. Orang naruh duit di sana. Naruh duit itu. Kan infak lah. Itu tradisionalnya. Ketika kita sudah mulai ada korporasi, sudah berorganisasi, ini dijamin oleh negara. Seperti apa? Dijamin oleh negara, seperti BPJS. Tapi tak semuanya dijamin oleh BPJS. Maka di situ juga ada yang sifatnya swasta oleh kita semua berupa asuransi. Asuransi ada dua, ada asuransi konvensional, ada yang syariah. Yang konvensional itu menjadi investasi. Ketika bayar uang, niatnya dia invest, biar berkembang.
Tijari, dia jual menjual, bertukar menukar, jual menjual. Oh, saya bayar, kalau ketepatan tidak klaim berarti hilang duit saya. Kalau ketepatan klaim saya bisa dapat banyak. Itu invest. Itu yang konvensional. Yang syariah apa? Tabarru adalah hubungan baik antara kita. Takaful, saling melindungi. Oh, kalau ada yang meninggal saya bantuin, itu melindungi. Oh, ada yang kena musibah, kecelakaan. Oh, ada yang punya asuransi tentang pembiayaan, ada yang kena rugi bangkrut, kita bisa bantu. Sehingga yang kita bisa bayarkan premi atau iuran itu ketika investasi adalah hilang dan untung, tapi kalau tabaruk ini antara kita saling tolong menolong. Hanya kalau bayar, setiap bayar premi saya ke ASKI itu adalah sumbangan iuran saya. Yang saya niatkan adalah sedekah saya. Ini sebenarnya ajaran Islam dan juga menjadi ajaran kita. Next slide. Dan berikutnya, ajaran kita, budaya kita adalah budaya gotong royong. Nih, dulu itu kalau kita bikin rumah, nggak pernah, atau bikin langgar apalagi. Bikin masjid, nggak ada pemborong dulu. Sekarang ada pemborong, masjid pesantren saya pakai pemborong gitu. Nyari tolong menolong banyak. Pak Mudakir musuh datang di sini jadi tukang nggak bakalan datang. Pak Hidudin, Ki Abdul Moni, Pak Agus nggak bakalan datang. Pak Hafiz nggak mungkin itu datang gitu. Hanya apa? Ketika mungkin orangnya datang, ya orang apa sumbangannya yang datang kan bisa fisik. Tapi gotong royong itu istilah Jawa gotong royong dipikul atau diangkat gotong royong. Gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Kita iuran itu. Ayo kita iuran sama, kemudian nanti kalau ada yang meninggal, ada yang dibantu, kemudian kita meminta ASKI agar ASKI itu mengelola mulai administrasi, keuangannya termasuk pembayaran. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, kita ingin melihat yang terakhir ini memenuhi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa, berinfak, peduli, ta'awun, tolong menolong kita. Kita ingin menggapai 5 doa. Slide berikutnya. 5 doa yang kita panjatkan. Ini dipanjatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat ia sampai pada umur 40 tahun. Di mana falamma balagha ashiddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Saya berharap doa ini dibaca setiap saat oleh Bapak Ibu sekalian. Saya ijazahkan ada 110 peserta pada kesempatan kali ini. Ini doa lengkap ini kalau diartikan. Rabbi kata Abu Bakar As-Siddiq dan dilukiskan oleh Allah dan kita menjadi doa kita semua. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq itu bersama dengan Sayyidina Muhammad SAW ke Syam, kemudian ketemu dengan Rahban, Nabi Muhammad diprediksi akan menjadi Nabi. Pada saat itu umur 18 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad saat itu umur 20 tahun. Jadi usianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lebih muda daripada Nabi Muhammad 2 tahun. Bukan lebih tua ya, tapi bijaknya itu menjadi yang paling tua di dalam sahabat itu, Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu diprediksi adalah akan ada Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi-Nabi itu dapat wahyu pada umur 40 tahun. Maka falamma balagha asyiddahu pada saat usia dewasa mendapat kabar itu wa balagha arba'ina yauman dan terbukti pada umur 40 hari 40 tahun. Nih kayak saya umur 40 tahun lebih nih udah lebih 10 tahun. Umur 50. Apa katanya? Rabbi auzi'ni. Ingat mati saja dia Allah. Apa amal saya dibawa kepada Allah. Kalau sampai umur Nabi Muhammad 13 tahun lagi. Kalau enggak bisa besok dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa Rabbi auzi'ni. Ya Allah berikanlah ilham. Berikanlah tunjukkan kepada kami ya Allah. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang engkau berikan nikmat kepada. Nikmat apa? Nikmat iman yang paling tinggi. Nikmat keluarga wa 'ala walidayya karena orang tuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu juga beriman. Sedangkan Abu Thalib yang mendampingi Rasul pun tidak beriman ila akhiril hayat. Putrinya menjadi istri Nabi yang meriwayatkan banyak hadis.
Nah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi ala walidayya. Menjadi syukur pada kita yang diberikan iman dan Islam, diberikan keluarga yang baik-baik, anak yang baik-baik, sempurna akalnya, sempurna imannya, punya penghidupan yang baik dan layak. Itu nikmat yang paling tinggi. Kemudian nikmat sehat. Kemudian kita diberikan penghasilan yang cukup. Itu hak penghasilan adalah nikmat yang paling tinggi. Kita pertama harus bersyukur. Untuk kita bahagia, bersyukur dulu baru bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Ini banyak orang yang kebalik setelah dapat nikmat baru bersyukur. Enggak, orang itu dalam kondisi apapun bisa nikmat kalau bersyukur. Maka disebut wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu apa? Kalau syakur itu dalam keadaan nikmat apalagi. Dalam keadaan musibah pun sakitlah, ada musibah ya Allah, Allah mengajarkan saya ini untuk bijak. Mudah-mudahan ini ya Allah, saya ini tak diampuni dengan musibah ini. Itu sedikit orang yang begitu. Yang banyak itu syakir. Karena dapat bonus, dapat nikmat, merasa nikmat, kemudian dia bersyukur. Nah itu banyak yang begitu. Yang sedikit tadi, syakur, bukan syakir. Ya. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tarda. Bentuk syukur itu menggunakan nikmat di jalan yang dari Allah. Jadi punya pekerjaan, punya legacy. Nah, nuhyil mauta wa naqtu ma qaddamu wa asyarum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi kita hidup mati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita berpikir apa yang kita bawa kepada Allah, ma qaddamu wa asyarum. Kemudian apa legacy kita, tinggalan kita, kenang-kenangan kita kalau kita pernah hidup. Dalam bahasa agama, apa wakaf kita, amal jariah kita, ilmu, itu apa yang bisa kita tinggalkan dalam hidup ini. Itu wan a'mala sholihan tarah. Minta pada Allah, ya Allah berikan tunjukkan kami jalan untuk bisa kita berwakaf ilmu, berwakaf harta, kan? Itu amal jariah dan anak-anak kita yang soleh yang mendoakan. Hanya 3 itu. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Ya, waladun salih yad'u lahu, ilmun yuntafa'u bihi. Nah, ilmun yuntafa'u bihi. Shadaqatun jariyah. Jadi 3 itu aja yang bisa kita ambil untuk nanti. Tapi sekarang kita membuatnya, maka disebutnya ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, panennya itu nanti di masa akhirat nanti. Wa aslih li fi dzurriyyati, permintaan ketiga, ya Allah berikanlah yang baik pada keturunanku. Jadi punya generasi penerus, punya anak-anak yang baik meneruskan perjuangan kita. Bahkan mungkin lebih baik dari kita. Biasanya orang itu punya sifat iri kalau ada orang lebih baik dari saya. Tapi hanya satu orang itu merasa senang kalau anaknya lebih baik daripada dirinya. Itu fitrahnya. Tapi dengan agama yang Allah ajarkan, maka kita menjadi senang setiap orang yang lebih baik dari kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, punya generasi penerus yang baik, anak-anak yang baik. Itu doa yang ketiga. Ini tubtu ilaik. Yang keempat, kita pandai-pandai bertobat. Ya, Rasulullah SAW itu bertobat dengan cara apa? Istighfar sehari itu 70 kali. Wa inni minal muslimin, dan mati dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa Islam. Ya, amitna alal iman. Allahumma rizukna bihusnil khotimah. Ya Allah, kami berikan rezeki yang husnul khotimah. 5 ini diniatkan pada saat kita doa. Ini sudah lengkap dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang disimpulkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai yang sudah menyampaikan paparannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui saum ini menumbuhkan karakter ta'awun pada diri kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan paparan Pak Kiai tadi memberikan pemahaman dan wawasan lebih dalam lagi kepada kita semua mengenai pentingnya juga asuransi sebagai wujud atau implementasi dari
ta'awun atau rasa tolong menolong, saling menanggung atau membantu ya kepada sesama saudara kita sesama Muslim. Baik, untuk melengkapi kajian pada sore ini, kita akan buka forum tanya jawab. Namun memang karena waktu kita yang terbatas juga, tentu tidak banyak yang bisa kita akomodir ya. Maka dari itu kami akan persilakan kepada bapak-bapak atau peserta yang mengacungkan tangan atau melakukan raise hand terlebih dahulu. Di sini kami melihat ada Bapak Ahmad Mulyadi ya, dan tadi di awal ada Pak siapa tadi yang di awal, tapi mungkin kita kembali dari awal saja dengan Pak Ahmad Mulyadi ya. Silakan buat yang mungkin ingin bertanya melalui pertanyaan apa tertulis juga bisa mengajukan melalui kolom Q&A. Silakan kepada host, mungkin dipersilakan pada Pak Ahmad Mulyadi. Silakan Pak Ahmad Mulyadi. Bisa di unmute mic-nya. Ya, Pak Ahmad Mulyadi di mana ini Pak? Tolong Mas Yusuf, mic-nya Pak Ahmad Mulyadi. Atau apa sudah ada pertanyaan dari... Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, silakan Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Holil Nafis dan teman-teman semua yang ada di forum ini. Pak Kiai, saya mau bertanya. Tadi kan salah nikmat atau rezeki yang paling sempurna adalah Allah meridhoi kita. Nah, tanda umum bahwa kita mendapatkan rezeki yang sempurna itu, atau dalam artian tanda umum bahwa Allah itu meridhoi kita itu apa saja, Pak? Mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung dijawab dulu oleh Pak Kiai atau ada kita buka satu lagi dulu ya. Tadi ada yang raise Oke, hand. langsung aja nggak apa-apa. Ya, Ya. silakan Pak Jadi Mustafa. kita ini Atau langsung dijawab dulu ya. Oke, ya, silakan langsung Pak aja. Kiai. Ya. Oke, makasih Pak Hafiz. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita ingin mendapat ridho dari Allah. Bagi orang yang mendapat ridho dari Allah, perasaannya merasa kurang baik, kurang sempurna. Jadi kalau kita sudah merasa sempurna kepada Allah, tanda-tanda kita ini belum mendapatkan ridho Allah. Jadi perasaan kita masih belum sempurna. Sehingga kita terus berupaya yang lebih baik gitu ya, untuk dapat ridho dari Allah. Yang kedua, kita ini selalu ridho dengan takdir kita. Ridho bin ridho illah. Sama. Jadi takdir apapun ridho. Nggak pernah kita itu mengeluh. Apalagi mengeluh kepada Allah. Kita jadi miskin, ya ridho. Jadiin kaya, tidak sombong, ridho kepada Allah. Jadi apa yang terjadi adalah ridho kepada Allah. Jadi kalau kita masih ada rasa tidak ridho dengan apa yang terjadi kepada kita, itu berarti masih kurang mendapat. Jadi ridho Allah. Jadi karena kita ridho, maka Allah juga ridho. Dan sama dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih dekat kepada kita. Kalau kita mendekat sejengkal, Allah lebih dekat dengan satu mungkin jari, dan satu jari Allah lebih dekat lagi. Jadi kalau kita ridho dengan Allah, Allah akan ridho kepada kita. Gitu. Itu diantaranya bahwa kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Sehingga tadi menjadi ibadah yang syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasul kok masih mau sholat malam? Kan sudah pasti dijamin surga. Sampai kakinya bengkak ya Rasul. Kan sudah dijamin diampuni oleh Allah. Nah, afala aku abdan syakuro. Apakah tidak ingin saya menjadi hamba yang pandai bersyukur, syakur. Jadi ridho
kemudian bersyukur, itu tanda-tanda kita mendapat ridho dari Allah. Ya. Itu tanda-tanda. Jadi kalau kita masih ngeluh, berarti kita masih belum dapat ridho dari Allah. Kan kita nggak ridho. Nah, menuju pada ridho itu kita husnudzon kepada Allah. Apa yang terjadi itu yang terbaik. Seandainya. Lau itu bagian dari setan. Seandainya saya tidak berangkat tadi, nggak kecelakaan. Seandainya tadi saya lewat sana, nggak ketemu dengan musibah ini. Itu namanya mengeluhkan. Nggak usah seandainya. Ya Allah, ini musibah. Mudah-mudahan ini menambah iman saya, menambah tambah syukur saya. Kalau itu yang engkau kehendaki kami ridho, ya Allah. Saya mudah ngomong begini, saya pribadi. Tapi pelaksanaannya itu butuh latihan. Bukan saya sudah bisa. Tapi ini butuh latihan. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, cara ridho kita akan husnuzon. Sama lah hubungan suami istri, kalau itu husnuzon kan, kepada pasangannya, maka dia tenang. Tapi kalau sudah suudzon, itu gelisah. Jadi kalau kepada pasangan saja kita tak perlu suudzon, maka apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus husnuzon. Jadi kuncinya kita bagaimana kita tanda kita ridho kepada diri dari Allah. Kalau kita ridho kepada Allah, raditu bil islami dina di Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Kan jadi ridho dulu, baru Allah memberikan ridho kepada kita. Saya minta ridhonya, tapi dengan takdir nggak pernah ridho. Ya, dengan kondisi tidak pernah ridho. Bahkan mungkin menyalah-nyalahin Allah. Ini nggak adil Allah begini nih ke saya. Masa saya, wah itu tambah, gimana bisa dapat ridho? Nggak mungkin akan dapat ridho. Jadi awal dari ridho kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, dan landasannya adalah husnudzon kepada Allah. Itu Pak Alfi. Ya, baik. Selanjutnya ini sebelum Pak Mustafa ya, saya bacakan dulu pertanyaan dari Q&A. Assalamualaikum Pak Kiai Holil, izin bertanya dari Pak Latin ya. Dari Pak Latin, sejak awal mendaftar menjadi peserta asuransi tolong-menolong dengan peserta lain dalam satu pengelolaan dana asuransi, bagaimana jika pengelola dalam hal ini tidak jujur dan tidak amanah, lalu perusahaan menjadi atau mengalami kolaps dan dilikuidasi? Apakah kita sebagai peserta asuransi juga menanggung dosanya? Terima kasih dari Pak Latin, Pak. Nah, demikian Pak Kiai. Ya, pertama kita yang sebagai peserta asuransi itu kan bersama-sama menjadi jamaah untuk mengikatkan diri saling tolong-menolong yang tertera di dalam akad. Maka kita menunjuk di mana yang bisa dipercaya itu penting. Asuransi mana yang bisa dipercaya. Kalau asuransi yang memang sudah tidak bisa dianggap dipercaya kita bergabung di dalamnya kan berarti kita memang sudah memperosokkan diri. Tapi dirinya tetap nggak dosa. Kenapa? Karena kita nggak ngambil apa-apa. Kita kan nyumbang. Yang dosa adalah perusahaannya, orang-orang di perusahaan itu, para pengelola itu. Peserta tidak kena dosa. Kecuali peserta melakukan penipuan terhadap perusahaan. Orang yang sudah mati lama, diikutkan asuransi, kemudian klaim. Atau sengaja memang tidak cukup kriterianya itu, kong kali kong dengan orang asuransi, sehingga saya tidak masuk kriteria, dimasukkan dalam kriteria itu. Orang udah mungkin umur, nggak sampai di dalam asuransi, itu lalu dipaksakan yang sudah sakit parah, sudah masuk rumah sakit, sudah divonis oleh dokter, baru dimasukkan asuransi, sehingga mengalami kerugian dengan moral hazard itu. Nah, itu berarti dia bersekongkol di dalam keburukan. Maka peserta dan pengelola juga menjadi dosa. Peserta yang melakukan. Tapi peserta yang lain bayar, kemudian terkena likuidasi karena ketidakjujuran dari perusahaan, maka yang dosa adalah perusahaannya, tidak kepada pesertanya. Karena tidak ada yang dilakukan dosa oleh peserta, dia hanya membayar dan berbagi dengan yang lain. Itu. Ya, baik. Kalau begitu kita sekarang memberikan kesempatan kepada Pak Mustafa ya, yang sudah raise hand, sudah mengangkat tangan untuk bertanya. Silakan Pak Mustafa.
Baik, terima kasih Pak Hafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Khalil Hafiz dan Pak Direktur Waalaikumsalam. Utama Pak Muzakir. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya Ahmad Mustafa. Kami dari komunitas Indonesia Saling Bantu, Saling Berdaya. Alhamdulillah ada beberapa peserta yang hadir. Assalamualaikum buat semuanya yang hadir dari rekan-rekan Kisah Berdaya, saudara-saudara Kisah Berdaya. Nah, ada pertanyaan terkait Zoominar pada sore hari ini, Masya Allah ya. Dan saya bersyukur sekali bisa menjadi bagian dalam Zoominar pada kali ini. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan tema pada kali ini yaitu puasa membentuk karakter ta'awun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita akadkan tabaru itu ya, tabaru ya. Alhamdulillah kami dari KIS Berdaya juga sudah ada dua peserta yang sudah cair klaimnya, kemudian ada satu lagi yang sedang kita ajukan dan kami bersyukur sekali ASKI benar-benar amanah ya memberikan klaim dengan tepat waktu. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah ketika kita ya dalam hal bertabaruk ini akan mendapatkan satu amalan yang sama. Apalagi kalau di komunitas kita yang kita apa namanya yang kita tawarkan adalah ikhtiar umroh. Nah, ketika almarhum atau ahli waris ini kemudian berangkat, apakah jadi pahala kita? Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk yang sudah meninggal ini dan mereka sudah pernah bertabaruk, apakah juga dihitung juga pahala nih Pak Kiai? Untuk rekan-rekan kita almarhum atau almarhumah yang kemarin juga sudah berkontribusi di Tabaru dan dari Tabaru yang ini ada kemudian dibantu kepada orang yang membutuhkan dan kemudian dilaksanakanlah badal umroh apakah menjadi pahala itu. Jadi bagi yang bertabaruk apakah jadi pahala, kemudian yang kedua yang sudah meninggal pun apa jadi jariah juga nih Pak Kiai. Lalu pertanyaan poin yang kedua adalah di media online sekarang ini tentu ya banyak sekali ya beberapa panutan kita, ulama kita juga ada beberapa yang menyampaikan bahwa asuransi syariah pun tetap tidak sesuai syariah. Nah, bagaimana menyikapinya Pak Kiai? Dan apakah tidak ada dari DSN MUI satu apa namanya satu acara yang diselenggarakan untuk mengaudiensi kepada para ulama-ulama yang terutama yang aktif di media sosial ini untuk dilaksanakan ya tadi supaya satu pemahaman bahwa di sini sudah ada fatwa MUI tentang asuransi syariah. Itu aja Pak Kiai. Jazakallah dan kita udah pernah ketemu waktu di MUI TV Pak Kiai. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Pak Mustafa, saya langsung ya Pak. Oke. Ya, silakan Pak Pertama Kiai. soal kita berderma, saat kita mengeluarkan itu sudah kita mendapat pahala. Bahkan ketika kita mengikatkan di asuransi itu, kalau kita tahu niatnya adalah ta'awun, itu sudah dapat pahala. Karena ini pekerjaan mubah sebenarnya yang bisa diberikan tanpa niat, udah saya ngasih-ngasih aja karena saya hanya pamrih untuk saling nanti dibantu. Itu yang harus diniatkan bahwa kita niat saling membantu. Kayak kita duduk di masjid, itu kan sebenarnya bernilai pahala kalau niat itikaf. Tapi kalau niat istirahat, nggak dapat pahala apa-apa. Maka saya pikir pengajian seperti ini penting untuk edukasi selain soal manfaat dunia, tapi juga manfaat akhirat. Sehingga pada saat niat kebaikan itu Allah dikasih pahala. Ketika memberikan juga pahala. Nah, ruang uang kita yang itu bisa menunjang terhadap musibah orang lain, memberikan bantuan, ya tentu akan memberikan pahala. Kan itu masih duit kita bersama yang tidak kembali lagi kepada individu. Makanya kalau nanti asuransi tutup, dia harus ada pengalihan. Hak milik itu bukan miliknya asuransi, itu hak miliknya peserta. Itu ya secara berjamaah. Nah, karena itu ketika orang diumrohkan ya kepada yang diumrohkan pasti adalah mendapatkan pahala. Kemudian orang yang menyumbang bersama-sama untuk kebaikan orang lain ikhtiar umroh ya pasti dapat pahala. Allah akan mencatatnya kebaikan. Kita mendukung kebaikan aja dapat pahala kan. Apalagi kita sampai menyumbang secara dana kolektif untuk mendapatkan eh, ibadah seperti ibadah umroh. Kan memang ibadah yang sifatnya fisik itu boleh badal, boleh digantikan. Zakat nih, saya zakat fitrah, kewajiban saya. Kalau Pak Mustafa membayari zakat fitrah saya, itu sah. Meskipun saya mampu bayar, itu bisa. Begitu juga haji ini kan antara harta dan fisik. Ya, kalau fisik nggak bisa digantikan, seperti puasa nih. Pak Mustafa menggantikan puasa saya, nggak bisa. Harus saya puasa sendiri.
Tapi kalau seperti haji itu antara fisik dan harta. Makanya kalau nggak bisa bayar harta, dia harus kerja fisik. Oh, kita melanggar bayar dam, nggak bisa bayar dam, puasa. 3 hari di haram, 7 hari di tanah air. Makanya orang yang bisa digantikan umroh itu karena sudah berhalangan tetap. Seperti halnya sudah meninggal. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasul, orang tua saya dulu pernah niat haji Rasul, tapi nggak jadi berangkat. Apakah itu perlu saya bayarkan ya Rasul? Kata Nabi, kalau orang tuamu punya utang, kamu bayarin nggak? Ya bayarin. Ya utang kepada Allah juga lebih utama untuk dibayarkan. Itu hadis itu yang dipakai landasannya mengapa ada badal haji, termasuk ada badal mengumrohkan yang lain. Itu berkenaan dengan badal-badal. Lalu yang terakhir berkenaan dengan orang yang menganggap tidak syariah. Kalau kita menghadapi orang yang ngerti, saya pikir dia sudah bisa baca fatwa. Kalau orang yang ngerti. Secara akademik sudah bisa dipertanggungjawabkan asuransi itu banyak sekali disertasi, tesis, dan jurnal-jurnal membahas tentang asuransi. Bahwa akadnya, poin syariat dan tidak syariat kan akadnya. Kayak orang menikah dan kumpul kebo itu apa bedanya? Akad. Kalau orang yang akadnya ya, kalau akadnya itu tidak benar, maka menjadi tidak sah. Mungkin uang belanjanya banyakkan orang yang kumpul kebo daripada orang yang menikah. Tapi menikah itu halal, berpahala, tapi kumpul kebo itu haram. Kenapa? Akadnya nggak benar. Nah, kalau dia ngerti itu, saya pikir orang akademik ya tinggal mau ngambil. Kalau orang nggak ngerti, itulah tugas kita. Literasi kita masih di angka 28. Kemarin digenjot menjadi 43. Yaitu kalau forum-forum sudah banyak, forum seperti ini. Bank-bank semua kan diwajibkan untuk melakukan literasi. Jadi ada orang yang memang tidak paham. Kita pahamkan tentang asuransi ini. Bahwa ini bukan membeli kehidupan. Bukan untung-untungan, tetapi ini tolong-menolong. Bagi yang tidak paham, yang salah paham, kita luruskan pahamnya. Gimana asuransi itu terletak pada akadnya ta'awun, takaful, tadamun. Saling kita menolong, bukan kita melawan takdir. Ya, dikirain wah kalau asuransi nanti berarti kita nggak sakit-sakit Pak, karena ada orang awam yang gitu namanya salah paham. Dilarang, diluruskan pahamnya. Yang ketiga orang yang tak mau paham. Nah ini yang pahamnya sesat nih orang yang nggak mau paham. Mau diapain Pak? Ya mulai dulu sudah ada yang begitu. Sama Nabi Muhammad aja nggak paham gimana? Apalagi cuman kita. Jadi kita harus luruskan posisinya. Apakah orang itu tidak paham? Ya kita belajar baik-baik. Salah paham, kita luruskan. Nah yang ramai ini biasanya orang yang nggak mau paham, maksain pahamnya sendiri. Di fatwa MUI, di SN itu dibahas oleh pertama pasti ahli asuransi, ahli keuangan, praktisi, dan seterusnya. Kemudian dilakukan oleh para ulama dengan kajian bersama-sama. Lalu dikeluarkanlah fatwanya. Sebagai ijtihad kolektif, rame-rame. Innallaha ma'al jamaah, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah atau kecenderungan Allah ada bersamaan dengan kelompok. Nah, kalau 1-2 orang ya sama dengan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Khawarij, ada Syiah, itu pasti ada. Karena Allah memang menciptakan hal ini ila yaumil qiyamah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Bahkan yang enggak beriman ada yang pura-pura beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada mulai dulu ada yang pura-pura, ada yang memang mereka belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ngerecokin. Kalau tidak percaya nggak apa-apa, tapi ngerecokin. Dan ini adalah masalah operasional ijtihadiyah. Jadi kita jangan terlalu sibuk dengan 1-2 orang yang tak percaya, sehingga kita habis energi dengan orang itu. Tetapi kita selamatkan umat,
kita ajak umat itu yang lebih besar daripada kita mencurahkan tenaga kepada 1-2 orang. Nah, termasuk hari ini adalah bagian literasi, dihubungkan dengan nilai-nilai puasa, berbagi, dan kalau berasuransi adalah berasuransi yang sesuai syariat seperti ASKI ini. Adalah dapat izin dari OJK, ada Dewan Pengawas Syariah, yang tanggung jawab kesyariahnya adalah DPS. Kalau yang bertanggung jawab pengelolaannya berkenaan dengan administrasinya semua ada di jajaran direksi, ada pengelolanya. Nah, dalam hal ini DPS bertanggung jawab kepada OJK, bertanggung jawab pada DSN, tapi tanggung jawab yang lebih berat ada bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala karena halal haramnya atas restu atau tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah. Itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah saya rasa sudah cukup jelas pemaparan dan jawaban dari Pak Kiai atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan dari kolom Q&A Pak Kiai, tapi waktu kita terbatas. Kita juga harus mempersiapkan untuk sebentar lagi masuk waktu maghrib ya. Oleh karena itu kita cukupkan. Kami mohon maaf kepada para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan, tapi jangan khawatir. Kita akan lanjutkan webinar ini insya Allah nanti di tanggal 10 ya. Jadi pertanyaan yang belum dijawab pada kesempatan ini insya Allah akan dijawab pada webinar berikutnya di tanggal 10 Maret. Tetapi waktunya lebih siang ya, jam Izin 14 pamit sampai waktu berbuka untuk Makassar. Oke Pak Jaidin, terima kasih. Dan sebelum kita tutup, kami mohon teman-teman bisa mengaktifkan videonya masing-masing ya, atau host bisa mengaktifkan video masing-masing untuk kita dokumentasi bersama ya. Silahkan untuk Mas Dika atau Mas Yusuf untuk dokumentasi. Baik, Bapak izin untuk memimpin dokumentasi. Slide pertama saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Berikutnya slide kedua. 1, 2, 3. Berikutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Berikutnya slide keempat. 1, 2, 3. Berikutnya slide terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Baik, sekian Bapak untuk dokumentasi. Baik, Terima kasih Kiai Khalil. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa semuanya. Dan puasanya lancar semua ya. Mas Yusuf bisa ditampilkan untuk layar tanggal 10. Terima kasih Pak Kiai Khalil dan Bapak Ibu sekalian yang bahagia. Untuk Bapak-Bapak yang sudah mendaftar, insya Allah akan kami kirimkan sertifikatnya, termasuk yang sudah melakukan absensi tadi di kolom chat ya. Insya Allah webinar berikutnya tanggal 10 Maret atau 10 Ramadan itu di jam 14 sampai jam 15 atau menjelang asar, yang akan dibawakan atau disampaikan materinya oleh anggota DPS ASKI yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Muhni LC MHI dengan moderator Saudara Dika Anugrah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan mendaftar kembali dan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan perbincangan dan pembahasan kita tentang asuransi syariah. Insya Allah temanya untuk webinar berikutnya adalah puasa mengasah kepedulian kita. Demikian atas nama manajemen PT Asuransi Syariah Keluarga, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih jazakumullah khairul jaza kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam webinar Gerak Syariah pada hari ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Akhirnya mari kita akhiri webinar ini dengan sama-sama menutupnya dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Semuanya juga buat semua peserta Kis Budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang Papua. Terima kasih.
Sampai jumpa di Zoom Minar malam hari ini ya, ikhtiar umroh pukul 20.30. Insyaallah ba'da tarawih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.